Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad بخير خلقك شفيع الأمم يا ربنا صل عليه سلم والآل غرقنا ببحر الوحدة في كل حال دائما وساعته يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد yang kami hormati Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati para khadimul wahidiyah baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta imam jamaah yang dirahmati Allah. Yang kami hormati para alim, ulama, para tokoh, yang kami hormati panitia penyelenggara Mujahadah Harbu Usanah virtual yang disponsori Departemen Pembina Remaja Wahidiyah Kabupaten Tulungagung. Kepada protokol yang kami taati, para hadirin hadirat, mujahidin mujahidat dimanapun berada, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing melalui live streaming yang kami muliakan, khususnya para rekan-rekan remaja baik yang ada di Tulungagung maupun para remaja dimanapun berada yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini Allah memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat batiniah adalah sebuah iman, Islam, ihsan, kesadaran dan makrifat kepada Allah yang tak ternilai harganya. Dan nikmat lahiriah yang paling kita rasakan dan sangat berharga
adalah kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti mujahadah Rubuh Sana. Maka mari atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, agar nikmat itu senantiasa mengalir kepada kita, kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga terlimpah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita rindukan, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan setelah dunia. Maka mari dalam menyanjungkan salawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati ini senantiasa tawajuh kepada beliau. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga senantiasa terlimpah keharibaan beliau ghawthu hadzal zaman, sultanul awliya fi hadzal zaman radhiyallahu anhu wa awanihi wa sairi awliyaillah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Semoga beliau-beliau yang tersebut tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthu hadzal zaman radhiyallahu anhu, senantiasa mencurahkan syafaat, senantiasa mencurahkan tarbiyah barokahnya kepada kita bersama, sehingga tertuntun kehidupan kita di dunia ini, dan setelah kita meninggalkan dunia, kita juga dituntun untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para mujahidin, mujahidat yang kami hormati, kemarin kami sowan mohon doa restu kepada beliau, pengasuh perjuangan Wahidiyah, Hadratul Mukarram Kanjeng Rom, Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Saat kami sowan beliau dawuh, sampaikan salamku nyang konco-konco pengamal Tulung Agung. Maka dari itu, kami diri yang hina ini izinkan menyampaikan salam perjuangan, salam cinta dari beliau pengasuh perjuangan Wahidiyah, Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, biqauli assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahidin, mujahidat dimanapun berada, khususnya rekan-rekan remaja, malam hari ini adalah malam dilaksanakannya mujahadah Rubuh Sana. Ini adalah sebuah majelis, bukan majelis ceramah, akan tetapi ini adalah majelis mujahadah, majelis bersungguh-sungguh untuk memerangi, mengarahkan nafsu kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita tata niat kehadiran kita atau kita mengikuti acara ini
Mari betul-betul kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baghauthu hadzal zaman radhiyallahu an. Kita niati melaksanakan tuntunan beliau Mbah Yai Muallif Shalawat Wahidiyah Quddasallahu sirrahu radhiyallahu an, untuk mendekatkan diri kita dan mendekatkan umat masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengikuti acara ini, lillah billah, lirrasul birrasul, lilghauth bilghauth, mari senantiasa kita terapkan di hati kita masing-masing. Mari sambil mengikuti acara, lisan bermujahadah, hati bermunajat, hati beraudensi, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun sebentar kita mengikuti mujahadah, akan tetapi jika hati kita betul-betul menerapkan adab yang baik, maka akan bernilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas ibadah di hadapan Allah itu tergantung kepada keikhlasan hati seorang hamba. Khususnya rekan-rekan remaja yang kami hormati, Mbah Yai Muallif Shalawat Wahidiyah Quddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an memberikan banyak tuntunan kepada kita, memberikan banyak amalan kepada kita. Baik itu mujahadah dengan bermacam-macam aurat. Ada mujahadah yaumiyah, ada mujahadah penyiaran, peningkatan, mujahadah kesehatan dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah, baik di pusat maupun di daerah sudah banyak. Namun ada sebuah amalan yang sebenarnya efeknya luar biasa dan sangat dahsyat, yang kita agak lengah untuk kita terapkan dalam kesempatan kita, yakni beliau Mbah Yai Muallif, beliau Mbah Yai Muallif Shalawat Wahidiyah mengajari kita, menuntun kita, memberi amalan kepada kita untuk melatih hati untuk istighraq. Istighraq ini adalah diam. Kalau dalam Wahidiyah, istighraq itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah istighraq wahidiyah. Istighraq wahidiyah ini kita mempraktekannya adalah kita merasa seolah-olah semua yang ada ini, termasuk gerak-gerik kita saat kita bergerak, termasuk nafas kita saat kita bernafas, saat kita menarik nafas, mengeluarkan nafas, kita sadari segala yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dengan dzauqiyah kita, dengan hati kita, bukan hanya menyadari dengan akal kita. Kalau kita menyadari hanya dengan akal kita, itu anak kecil pun bisa. Bahwa yang menciptakan semuanya ini adalah Allah. Gerak dan diam ini yang menciptakan Allah. Itu anak kecil diberi pengertian seperti itu bisa. Tapi belum tentu bisa dalam rasa, dalam hati. Maka inilah yang perlu kita latih. Dan Mbah Yai sering dulu dawuh, agar dimanapun dan kapanpun jika ada kesempatan, kita melatih istighraq. Karena jika istighraq wahidiyah ini kita latih, maka kita akan diberi kemudahan untuk menerapkan billah. Jadi jika istighraq wahidiyah ini kita terapkan, kita latih, maka kita akan diberi kemudahan dalam menerapkan billah.
Dan yang kedua adalah istighraq ahadiyah. Yakni kita merasa bahwa alam semesta ini tidak ada. Termasuk diri kita ini tidak ada. Tapi yang ada hanya satu wujud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Bahyai menuntunkan kepada kita untuk menerapkan istighraq ahadiyah ini ketika dalam mujahadah. Ketika mujahadah hampir selesai, gitu kita dilatih, disuruh untuk melatih hati untuk menerapkan istighraq. Tapi sayangnya kita melatih istighraq saat mujahadah itu paling hanya beberapa detik. 3 detik, mungkin hanya 5 detik. Kita jarang menerapkan istighraq ahadiyah ini di luar mujahadah. Maka tuntunan ini mari kita hidupkan kembali. Mari kita terapkan kembali dalam hati kita. Demi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas amaliyah kita. Baik amaliyah yang hablum minallah maupun amaliyah yang hablum minan nas. Kemudian yang ketiga adalah istighraq bihaqiqatil Muhammadiyah. Yakni kita memusatkan hati, memusatkan pikiran, dan kita merasa seolah-olah semesta ini tidak ada. Bahkan diri kita ini tidak ada, tapi yang ada hanya Nur Muhammad. Karena Allah menciptakan makhluk ini adalah dari Nur Muhammad. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku menciptakan makhluk dari nurmu Muhammad, dan aku menciptakanmu dari nurku wahai Muhammad, dan aku ciptakan makhluk dari nurmu. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan untuk meningkatkan istighraq wahidiyah maupun istighraq ahadiyah, ini ada aurat atau ada solawat yang bisa untuk meningkatkan ini. Solawat yang pertama, Allahumma ya wahidu ya ahad. Di situ ada kata wahidu, ya ahad, ya wahidu wahai Zat yang maha satu dalam sifatnya. Ya ahadu, wahai Zat yang maha satu dalam zatnya. Jika asmaul husna, ya wahidu, ini kita perbanyak dan asrarnya diberikan kepada kita, maka kita akan diberi kemudahan untuk menerapkan istighraq wahidiyah. Dan di samping itu untuk meningkatkan istighraq wahidiyah, itu adalah sholawat ma'rifat. Yang mana dalam rangkaian sholawat ma'rifat itu ada kalimat antughriqona fi lujjati bahril wahdah. Agar engkau tenggelamkan kami ke dasar samudra keesaan. Hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa illa biha. Sehingga kami tidak merasa, hatta la naro, sehingga kami tidak bisa melihat, sehingga kami tidak mendengar, sehingga kami tidak bergerak, sehingga kami tidak diam, sehingga kami tidak merasa, sehingga kami tidak menemukan, kecuali dengan merasa billah. Jadi jika sholawat ma'rifat ini kita perbanyak, kita akan diberikan kemudahan untuk menerapkan istighraq wahidiyah atau untuk menerapkan billah. Dan untuk meningkatkan kemampuan hati kita untuk bisa menerapkan istighraq bihaqiqatil Muhammadiyah, ada dalam aurat atau ada dalam sholawat Thaljul Qulub. Dalam sholawat Thaljul Qulub itu ada kalimat, ya syafi'al khalqis salatu wassalam. Wahai yang memberi syafaat makhluk, kepangkuanmu selawat dan salam kuhaturkan
Alaika nurul khalqi, kepadamu wahai cahayanya makhluk, wa aslahu, dan asal muasal makhluk, wa ruhahu, dan jiwanya makhluk. Ada dalam kalimat ini, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu. Ketika lisan kita mengucapkan kalimat itu, kita terapkan hati kita merasa seolah-olah semua tidak ada. Tapi yang ada hanya satu wujud, yakni Nur Muhammad sebelum diciptakannya semuanya makhluk ini. Wa aslahu wa ruhahu adrikni, pertemukanlah aku. Di situ ada kalimat pertemukanlah aku. Pertemukan dengan apa? Yakni agar hati kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi dipertemukan kembali dengan hakikat penciptaan kita, yakni Nur Muhammad. Jika hati seorang hamba, jika hati seorang umat ini sudah bertemu dengan Nur Muhammad, maka hatinya akan terpancari oleh Nur Muhammad. Hatinya akan berada dalam cahaya Muhammad. Dan ketika hati seseorang sudah berada di cahaya Muhammad, maka ketika itulah hati tersebut akan dibawa naik ke hadratullah. Akan dibawa naik ke hadratullah. Tapi sebelum hati ini terpancari oleh cahaya Muhammad, tidak mungkin hati ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati seorang hamba jika sudah terselimuti oleh cahaya Muhammad, maka ketika itu pula hatinya bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sebab inilah kenapa Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah Quddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an menganjurkan, membimbingkan kepada kita agar setiap saat dimanapun dan kapanpun berada, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Ini agar hati kita menyatu dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar cahaya Nur Muhammad, agar kita dipertemukan dengan cahaya Muhammad, dipertemukan dengan Nur Muhammad, agar hati kita ini ditenggelamkan ke dalam Nur Muhammad. Jika hati kita sudah tenggelam dalam Nur Muhammad, maka kita akan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, mungkin kita sudah meningkatkan mujahadah kita. Ada yang kita sudah membaca Ya Sayyidi 10.000, ada yang 50.000, bahkan 60.000 setiap hari. Mungkin kita sudah mujahadah dengan aurat lain 2 jam atau 3 jam. Tapi apakah itu sudah banyak? Apakah itu sudah banyak bilangan seperti itu? Masih belum. Masih sangat jauh. Tapi ukuran banyak ini berapa? Ukuran banyak itu adalah ketika setiap nafas kita, mulai tarikan dan hembusan nafas kita, ketika setiap saat dalam 24 jam, ini hati kita senantiasa terpaut kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah baru dikatakan banyak. Tapi jika waktu kita masih dirampas oleh kegiatan tidur, waktu kita masih dirampas oleh kegiatan yang lain, meskipun kita mujahadah sudah 5 jam atau 6 jam, jangan puas karena itu masih belum banyak. Ukuran banyaknya adalah ketika setiap saat ini hati kita selalu terpaut dengan beliau Rasulullah SAW. Tidak hanya lisan yang mengatakan Ya Sayyidi Ya Rasulullah, tapi lebih dari itu, hati kita harus senantiasa membayangkan Rasulullah SAW. Tidak hanya membayangkan, lebih tinggi lagi, kita harus merasa
bahwa diri kita, semua alam semesta ini adalah dari Nur Muhammad. Kita menyadari itu dan merasakan adanya Nur Muhammad. Para hadirin yang kami hormati, maka mari kita tingkatkan kualitas mujahadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Dan jika ada waktu-waktu longgar, marilah kita berlatih menerapkan tuntunan Mbah Yai, yakni memperbanyak istighraq. Jika saat itu kondisi hati yang paling enak istighraq wahidiyah, ya kita terapkan berlatih istighraq wahidiyah. Jika saat itu hati kita, kondisi hati kita ini nyaman dengan istighraq ahadiyah, maka kita berlatih itu. Dan jika kita diberi kenyamanan untuk istighraq Muhammadiyah, ya kita terapkan itu. Mana yang nyaman saat itu, mari kita berlatih. Para hadirin yang kami hormati, mari kita khususnya para remaja meningkatkan mujahadah, meningkatkan berlatih lillah billah. Kanjeng Rama radhiyallahu anhu juga sering mendawuhkan, enggak hanya aurat mujahadah saja yang perlu ditirakati, tapi menerapkan lillah billah itu juga perlu ditirakati. Kita berlatih istighraq itu juga perlu ditirakati. Jika istighraq, jika lillah billah itu kita tirakati, maka ini akan manjing masuk menyatu ke dalam hati kita. Sehingga jika itu sudah menyatu, maka akan menjadi refleks di hati kita. Tanpa kita usaha, maka akan dengan sendirinya kita diberi kemudahan untuk menerapkan lillah billah. Hadirin yang kami hormati, khususnya rekan-rekan remaja, mari semenjak kepergian beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an ini, kita tingkatkan semangat kita. Kita tingkatkan mujahadah kita. Jangan sampai setelah ditinggalkan oleh beliau Hadratul Mukarram, kita malah menurun bahkan lepas. Para mujahidin mujahidat, khususnya rekan-rekan remaja, banyak sekali kenangan-kenangan, banyak sekali pengalaman-pengalaman, kesan-kesan. Selama berpuluh-puluh tahun kita bersama Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Beliau meninggalkan kesan-kesan yang istimewa di hati kita masing-masing. Banyak diberi pengalaman yang beraneka ragam. Sehingga banyak diceritakan pengalaman-pengalaman rohani saat beliau masih ada dulu. Ada yang ditemui secara langsung meskipun jarak jauh. Ada yang ketika dalam kondisi kepepet dan dia menjerit, tiba-tiba beliau Hadratul Mukarram datang menolongnya. Banyak karomah kauniyah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, sehingga itu tidak terlupakan dari hati kita masing-masing. Dan di samping itu, di samping karomah kauniyah ini yang jarang diungkap, beliau juga memiliki karomah tarbiyah. Karomah tarbiyah adalah sebuah keistimewaan di dalam mentarbiyah seorang murid, dalam mentarbiyah seorang santri atau pengamal. Dulu ketika sekitar tahun 2001, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu saat itu membuat percobaan akan membuat minyak nilam. Beliau sudah membeli banyak alat untuk membuat minyak nilam itu.
Ketika itu ada salah satu santri baru. Santri baru tersebut sekitar 3 bulan. Santri itu dalam hatinya dia mengeluh. Selama 3 bulan ini saya kok berat sekali mujahadah. Saya kok berat sekali terutama melek bengi. Selama 3 bulan berada di Kedunglo, gak pernah kuat yang namanya melek. Kemudian suatu ketika, saat beliau sedang membuat percobaan untuk membuat minyak nilam itu, santri itu disuruh untuk membuka keran. Tapi santri tersebut disuruh beliau, itu bukaan kerannya. Lalu santri itu membuka keran. Tapi keran yang ia buka ini salah. Ternyata keran sebelahnya. Akhirnya beliau goblok weh. Sambil dikeplak kepalanya. Dikeplak kepalanya. Tapi santri itu merasa bersyukur karena dikeplak oleh beliau. Nah, dengan karomah tarbiyah ini alhamdulillah. Ternyata malam harinya dia melek sangat ringan sekali. Enggak ngantuk sama sekali. Dan hari berikutnya juga sama seperti itu. Nah ini adalah karomah tarbiyah. Jadi kemarahan Kanjeng Romo kepada seorang murid itu bukan dari nafsunya, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ada seorang pengurus pondok di Kedunglo. Suatu ketika ada kesalahpahaman antar pengurus. Akhirnya pengurus yang lain lapor ke Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Lalu pengurus yang satu ini disidang oleh beliau di sebuah forum. Dalam persidangan tersebut beliau marah kepada pengurus itu. Sampai beliau hendak melempar sandal kepada sang pengurus ini. Tapi pengurus itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Apapun yang dilakukan beliau ini adalah tarbiyah. Ridho, yakin. Kemudian ternyata hari setelahnya sang pengurus tersebut diberi keringanan untuk berberi ringan melakukan puasa hingga 1 tahun lebih. Padahal hari-hari sebelumnya dia itu pengen puasa. Tapi setiap mau puasa 2 tahun sebelumnya ketika dia mau puasa itu berat terus. Tapi setelah peristiwa itu dimarahi beliau bahkan hendak dilempar oleh sandal. Dia ridho. Kemudian hari-hari selanjutnya dia melakukan puasa diberi ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karomah tarbiyah. Beliau punya itu. Tapi mungkin sebagian ada yang ridho, ada yang menyadari itu adalah sebuah tarbiyah. Tapi sebagian yang lain merasa aku dimarahi, akhirnya mengeluh. Jika mengeluh ya tidak ada efeknya apa-apa. Hanya merasa kecewa saja. Tapi jika hati murid tersebut ridho, maka akan diberi sesuatu yang istimewa. Ini sama dengan masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika ada hati sahabat yang keras tidak bisa menangis, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menepuk dadanya dan spontan sahabat tersebut mampu menangis. Ini adalah karma tarbiyah dan jarang sekali diungkap. Dan ini baru kami ungkap setelah beliau. Setelah beliau tidak ada dan peristiwa itu tidak akan terulang lagi. Mari kita hadiah Fatihah kepada Hadratul Mukarram. Ila Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Para hadirin, mujahidin mujahidat, khususnya rekan-rekan remaja. Setelah beliau tidak ada, beliau memberikan sebuah wasiat bahwa penerus beliau adalah Hadratul Mukarram
Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Beliau memilih Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu ini. Ini bukan dari awal-awal ini. Sejak dulu beliau memang sudah merencanakan itu. Bahkan ketika Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu masih belasan tahun, ada seorang personil yang didhawuhi oleh Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Saat itu beliau dawuh, setelah istikharah berulang-ulang, tak suruh untuk mengistikharai orang-orang, maka calon penerus saya ini adalah Gus Fikri. Itu sejak awal dulu, sejak beliau Hadratul Mukarram Kiai masih kecil, itu beliau sudah istikharah dan menyuruh beberapa orang untuk istikharah. Dan hasil daripada istikharah itu adalah Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu yang keluar. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Ini juga dawuh kepada para personel dan para pramu perjuangan Wahidiyah. Suatu ketika beliau dawuh begini kurang lebih. Kemarin saya mengumpulkan keluargaku, termasuk anak-anakku dan istriku, keluarga semua. Kemudian Hadratul Mukarram mendawuhkan bahwa penerus perjuangan Wahidiyah ini nanti adalah Gus Fikri. Kemudian saudara-saudara yang lain juga tidak ada yang protes. Tapi Gus Fikri sendiri saat itu beliau bilang, nek Kanjeng Romo sudah tidak ada, aku gak kuat, aku apa minggat seperti itu. Kemudian Bunyai pun menangis saat itu. Karena Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu tidak ada ambisi sedikit pun untuk menjadi pembina. Dan saat Kanjeng Rama radhiyallahu anhu menceritakan ini kepada para pramu dan kepada para personel, beliau sambil berkaca-kaca, tapi aku bangga karo anak-anakku oga rebutan kekuasaan. Justru dengan tidak ada ambisi itu, maka Gus Fikri nanti akan kuat membawa wahyu. Itu adalah di antara dawuh-dawuh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Para hadirin yang kami hormati, maka mari ketasliman kita kepada Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Setelah sepeninggal beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu ini jangan sampai goyah. Ketika wasiat itu sudah diberikan kepada pimpinan yang terangkat, maka tidak boleh hati kita ini tiba-tiba berubah. Karena perubahan hati kita ini akan menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, kanat Banu Israil tasuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun. Bani Israel itu sejak dulu dipimpin oleh para nabi. Ketika nabi itu wafat, maka kemudian digantikan nabi yang selanjutnya. Akan tetapi setelah sepeninggalanku Kanjeng Nabi, maka tidak akan ada nabi lagi. Akan tetapi setelahku ini akan ada khalifah-khalifah yang sangat banyak. Akan ada pimpinan-pimpinan yang sangat banyak. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan ketika itu? Qala aufu bi bai'atil awal fal awal, thumma a'tuhum haqqahum was'alullaha alladzi lakum. Ketika itu tepatilah
penuhilah, berbaiat kepada pimpinan pertama yang diangkat. Dan ketika terjadi ada pimpinan yang kedua, ketiga, keempat, maka tetap kembalilah kepada pimpinan pertama yang diangkat tadi. Ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an diangkat pertama kali setelah wafatnya Hadratul Mukarram Mbah Yai, maka pimpinan yang kedua dan ketiga ini tidak sah. Yang sah adalah yang pertama. Begitupun setelah Kanjeng Rama radhiyallahu an memberi wasiat bahwa pimpinan selanjutnya ini adalah Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, maka nanti jika ada muncul kepemimpinan baru yang kedua, yang ketiga, maka hati harus teguh kepada pimpinan yang terpilih oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Jika tidak, maka Nabi Muhammad SAW juga mengancam kepada orang yang tidak taat. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yu'til amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad ya'sil amir, faqad ya'sini. Muttafaqun alaih. An Abi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa taat kepada pimpinannya, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa maksiat kepada pimpinannya, maka sesungguhnya ia telah maksiat kepadaku. Maka jika seseorang kita, terutama sebagai pengamal, kita bermaksiat kepada Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, kita menyeleweng, maka kita sesungguhnya bermaksiat kepada Kanjeng Nabi. Dan saat kita maksiat kepada Kanjeng Nabi, sesungguhnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dawuh lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai pimpinannya, maka hendaknya ia bersabar. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang keluar dari barisan pimpinan tersebut, sesungguhnya ia tidak akan mati kecuali ia mati dalam kondisi jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mari kita teguhkan hati kita dan mari kita saling bahu membahu, bantu membantu untuk menguatkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita agar tetap dalam barisan beliau Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Hadirin yang kami muliakan, maka mari pada malam hari ini kita mengadakan pesoanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ini dijadikan oleh penderek Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, diajak bersama-sama di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, kemudian dihaturkan Mbah Yai bersama-sama menghadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihantarkan kepada Allah azza wa jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mari kita tata hati kita masing-masing. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merasa bahwa diri kita ini penuh berlumur dosa, bahwa diri kita ini adalah paling hina. Karena perasaan hina, perasaan berdosa ini merupakan pangkal daripada kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan, al-iqbalu 'ala Allahi bi syiddati dhulli wal inkisar ma'at tabarri 'anil hauli wal quwwah ra'su kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Menghadap kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati merasa hina, berlumur dosa dan merasa tidak memiliki kemampuan apapun, ini adalah pangkal dari kebaikan dunia dan akhirat. Maka mari jangan ada di antara kita yang merasa tidak berdosa. Jika hati kita merasa tidak berdosa, itu hakikatnya hati kita ini buta. Semakin orang itu makrifat,
maka ia akan semakin melihat bahwa dirinya ini penuh berlumur dosa, sehingga yang dilakukan hanya mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, ngelesat di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Wahid ya Ahad, ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdadi. Allahumma ya Wahid ya Ahad, ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوداته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا وجيد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوداته وأمداده. اللهم كما أنت أهل، صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تدركنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنا وأسله وروح واتركني فقد ظلمته وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنا وأسله وروح واتركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك، فإن درت كنت شخصا يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, mari kita hadapkan hati kita sowan kepangkuan beliau Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Jika dulu hati kita saat ya ayyuhal Ghawthu salamullah menghadap kepada hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, karena saat itu banyak pengalaman rohani. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Ghawth adalah beliau hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Maka untuk saat ini setelah beliau hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu tidak ada, setelah beliau wafat, maka jabatan Al-Ghawth hadzal zaman radhiyallahu anhu ini sudah berpindah. Hadirin hadirat, maka mari kita harus tetap meyakini, kita harus tetap meyakini bahwa Al-Ghawth saat ini memang ada. Al-Ghawth hadzal zaman, pimpinan wali di zaman ini ada. Akan tetapi hati kita nisbatkan kepada siapa terserah keyakinan masing-masing. Jika kita penasaran, Mbah Yai Mu'alif Shalawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an memberikan sebuah tuntunan, yakni agar kita memperbanyak Fatihah kepada Ghawth hadzal zaman radhiyallahu an, atau memperbanyak ya ayyuhal Ghawth, atau memperbanyak ya ayyuhal Ghawth salamullah alaika rabbini biidznillah. Pada kesempatan Mujahidah Kubro dulu,
Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu pernah mendawuhkan, barang siapa yang ingin diberitahu siapa Ghaus supaya ia membaca ya ayyuhal Ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah ila akhirih 1000 setiap hari selama 7 hari, insya Allah akan ditunjukkan siapa Ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Maka mari yang penasaran kita terapkan dawuh itu. Tapi bagi yang tidak penasaran, yang penting hati kita meyakini bahwa saat ini ada Al-Ghauts hadzal zaman radhiyallahu an. Maka mari kita memanggil Al-Ghauts hadzal zaman radhiyallahu an, agar hati kita ini dibimbing, dituntun. Ya ayyuhal Ghauts salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal Ghauts salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal Ghauts salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحدات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحدات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحدات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا. الفاتحة. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya. Permohonan kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mujahidin mujahidat, khususnya rekan-rekan remaja yang kami hormati. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan dawuh Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Alif Fikri radhiyallahu an. Dalam sebuah kesempatan ketika kami bersama beberapa personil sowan Hadratul Mukarram Kiai dawuh, nek aku mbayang nih kemampuanku iki koyok sadurunge Kanjeng Rama wafat. Gak mungkin saat iki aku kuat dalam tanggung jawab, dibebani tanggung jawab dalam perjuangan. Ibaratnya kemampuanku mau kuat 10 kilo. Tapi saat ini aku dikei beban 1 ton, bahkan mungkin berton-ton, bahkan puluhan ton, bahkan ratusan ton. Tapi karena doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, alhamdulillah saat ini aku diparingi kuat. Meskipun abot, tapi aku tetap iso mlaku gak ambruk. Para rekan-rekan remaja radhiyallahu an. Maka dawuh beliau ini mari kita jadikan motivasi untuk diri kita masing-masing. Meskipun kita ini bodoh, meskipun kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi ketika perjuangan memberikan amanat kepada kita, mari kita laksanakan. Karena hakikatnya yang melaksanakan itu bukan kita, akan tetapi
beliau dibantu oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama, dibantu Mbah Yai, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pasti mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting, sing penting gelem dan kita jalan semampu kita. Maka demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah ini kita diberi peningkatan dalam berbagai bidang, khususnya diri pribadi kami dan khususnya para remaja Tulungagung. Billahi taufiq wal hidayah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Min al-Ghawth radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.